PGSD kelas 21B yang beranggotakan saya sendiri Suryanata, saya Nurul Hadi Putri, Saya Mesya Rahayu. Saya Nisha Indah Fadila. Saya Muhammad Idris Zikri akan membawakan video pendek tentang kontribusi calon guru sekolah dasar dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Selamat menyaksikan. Revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas kehidupan manusia. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah konsep teknologi masyarakat yang terintegrasi pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi AI dan IoT untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata. Contoh dari penggunaan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dalam proses pembelajaran yakni dengan penggunaan Google Meet. Google Meet adalah sebuah aplikasi video conference atau disebut sebagai meeting online. Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk buatan Google sebagai layanan komunikasi video yang telah dikembangkan oleh Google. Google Meet merupakan fitur dari Google yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan perkantoran ataupun belajar mengajar secara online dengan menggunakan fitur panggilan video berkualitas tinggi untuk grup yang dapat mencapai 250 orang. Dalam hal ini, kontribusi kita sebagai calon guru sekolah dasar ialah dengan menyelenggarakan penerapan Google Meet ini sebagai media pembelajaran yang dapat memudahkan kita dalam proses belajar mengajar. Halo, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi karena Bapak sedang berada di luar kota dan jarak kita sekarang berjauhan, maka dari itu Bapak memutuskan kemarin untuk melakukan pelajaran kita pada hari ini secara online melalui aplikasi Google Meet. Nah, kalau boleh tahu, untuk pagi ini kita akan mempelajari apa ya? Tentang globalisasi, Pak. Apa Lutfi? Globalisasi? Iya, Pak, globalisasi. Oke, tentang globalisasi. Jadi apakah anak-anak sudah mempelajari globalisasi ini? Sudah, Pak. Sudah Pak. Baik, bolehkah Bapak minta kepada anak-anak untuk menjelaskan apa yang anak-anak pahami tentang globalisasi? Baik Pak. Oke, Pak. Tunggu bentar, Pak. Sekarang Bapak boleh minta kepada anak-anak untuk menjelaskan apa yang ada di hasil kreativitas anak-anak ini. Pak, bisa, Pak. Saya mulai dulu ya, Pak. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari globalisasi. Jadi, Pak, globalisasi secara bahasa. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris, globalization. Globalization merupakan bentuk kata dari global yang berarti mendunia dan lisation yang berarti proses. Selain itu, menurut para ahli ada yaitu Selo Somarjan. Pengertian globalisasi menurutnya adalah sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaedah-kaedah tertentu yang sama. Selanjutnya, ada juga menurut Edison A. Jamil dan kawan-kawannya. Jadi menurut dia, pengertian dari globalisasi ialah sebuah proses yang muncul dari sebuah gagasan yang kemudian ditawarkan agar diikuti oleh bangsa lain yang pada akhirnya akan sampai pada sebuah titik kesepakatan yang bersama dan menjadi panutan bersama bagi bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Berikut Pak, tentang pengertian dari globalisasi.
Selanjutnya ada dampak globalisasi bagi kehidupan. Menurut Anggara 2013, dampak positif globalisasi adalah: 1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mudah melakukan komunikasi. 3. Cepat dalam berpergian atau mobilitas tinggi. 4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleransi. 5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 6. Mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif dari globalisasi antara lain: yang pertama, informasi yang tidak tersaring. Kedua, membuat tidak kreatif karena perilaku konsumtif. Ketiga, membuat sikap menutup diri dan berpikiran yang sempit. 4. Banyak meniru perilaku yang buruk. 5. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Selanjutnya, faktor penyebab dari globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Kedua, kerjasama ekonomi internasional. 3. Kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa. 4. Konflik antar negara semakin berkurang. Dan 5. Sumber daya alam berkurang. Baiklah, selanjutnya isu-isu global. Isu global didefinisikan sebagai masalah-masalah yang berkembang di masyarakat global. Ciri-ciri isu dan masalah-masalah global sebagaimana dikemukakan oleh Sapria adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkupnya bersifat internasional. Yang kedua, isu-isu dan masalah-masalah hanya dapat diselesaikan tindakan multilateral. Yang ketiga, bagaimana tingkat konflik berasal dari ketidaksepakatan tentang hakikat dan sebab masalah. Yang keempat, masalah dan isu-isu ini mempunyai sifat yang terus-menerus. Yang kelima, isu dan masalah ini terkait dengan hal lain. Sekian Pak mengenai globalisasi menurut kelompok kami Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak ucapkan kepada kalian yang telah menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi apa semuanya? Globalisasi Pak. Globalisasi. Hubungan Society 5.0 dalam pembelajaran hari ini, yakni yang pertama, menggunakan PowerPoint yang merupakan poin kreativitas. Yang kedua, menjelaskan materi yang merupakan poin dari berpikir kritis. Dan yang terakhir, berdiskusi kelompok yang merupakan poin komunikasi dan kolaborasi. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang globalisasi. Jadi saya terima kasih kepada anak-anak yang sudah dengan menjelaskan yang akan kita sampaikan pada hari ini kepada teman-teman sekalian. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi penonton semua. Terima kasih telah menyaksikan.